makna dari Arafah adalah Al-Hajjul Arafah. Jadi diwajibkan kepada seluruh muslim untuk mentaati atas perintah-perintah Allah yang diwajibkan. Makna dari Arafah sendiri yaitu adalah berdiam diri, berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah diawali dengan Yaumu Arafah, Al-Hajju Arafah. Jika para jamaah haji tidak melakukan Arafah di padang Arafah atau wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Nah, untuk itu kepada jamaah sekalian, ini menjadikan sebuah ibrah atau sebuah ilmu bagi jamaah Masjid Baitur Rahmah untuk mempersiapkan diri bagi yang telah mendaftar, atau mungkin jika nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk beribadah haji. Dan Arafah sendiri terus ada doa yang terus dilantunkan karena adalah Arafah sebuah undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dilantunkan dalam sebuah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Itu terus umat Nabi Muhammad, dan kita juga meneladani Nabi Ibrahim. Kita mudah-mudahan dalam keadaan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kami izin menyampaikan selaku pengatur waktu dan penata acara. Yang pertama adalah sambutan laporan panitia yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rizal selaku Ketua Panitia Kurban. Kemudian yang akan dilanjutkan sholat Idul Adha yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tatan Ahmad Santana, dan dilanjutkan juga oleh beliau yaitu khutbah Idul Adha. Selanjutnya ada ramah tamah dan foto booth ya, telah disediakan di belakang udah langsung bapak-bapak dan mungkin di depan ibu-ibu. Nanti layarnya akan diturunkan, silahkan kepada keluarga yang ingin berfoto bersama, dan nanti musafahah atau tasofah nanti diatur bapak-bapak atau ikhwan, itu tempatnya khusus di sini, dan ibu-ibu juga secara terpisah mangga diatur saja ya nanti. Dan selanjutnya nanti ada persiapan pemotongan hewan kurban yaitu 7.30 dan pukul 8. Dimohon kepada para petugas ya, dimohon kepada petugas untuk berkumpul nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abah Johan. Nanti ada briefing di sana. Kemudian langsung pada pukul 8 itu ada pemotongan hewan kurban kepada para mudhohi dan para pekurban untuk bisa menghadiri di tempat yang telah panitia sediakan, dan mohon juga kepada para mudhohi atau pekurban yang tidak bisa hadir, dimohon untuk dititipkan saja kepada panitia untuk bisa dilakukan penyembelihan, karena tidak mungkin untuk menunggu berlama-lama karena penyembelihan targetnya jam 8, diperkirakan beres atau selesai pukul 11 atau pukul 10 mudah-mudahan. Yang selanjutnya yaitu pencacahan dan lain sebagainya, itu adalah panitia nanti. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Marilah kita buka pelaksanaan sholat Idul Adha ini dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baik, untuk secara acara selanjutnya yaitu adalah sambutan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Rijal. Dipersilakan. Punten Pak Ji. Mah, ranjau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyi wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumidin, amma ba'du. Para hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Id di hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya dan keluarganya, sosok suri tauladan terbaik yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, saya di sini selaku ketua panitia penyelenggaraan mengucapkan terima kasih pada sahibul kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam pengelolaan dan penyembelihan hewan kurban. Semoga kurban yang nanti disembelih menjadi amalan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya melaporkan jumlah penitipan hewan kurban di Masjid Baitur Rahmah. Jumlah hewan kurban di Masjid Baitur Rahmah Pinus Legensi untuk sapi berjumlah 17 ekor, kambing berjumlah 12 ekor yang semalam tadinya 19, barusan tadi ada alhamdulillah ada nambah 1 ekor yang nitip kambing menjadi 20 ekor kambing.
yang akan kita pecah, kita sembelih, kita recah menjadi sekitar 2.300 sampai 2.600 bungkus yang akan kita salurkan kepada warga Pinus, yayasan, dan warga-warga di sekitar Pinus Regensi. Alhamdulillah sejumlah 25% akan kita salurkan kepada luar Pinus. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus masjid dan masyarakat yang telah menunjuk dan memberikan amanah kepada kami menjadi panitia penyelenggaraan ibadah penuh berkah ini. Ini untuk tahun kedua mungkin saya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah ikhlas meluangkan waktu atas beragam kesibukannya. Alhamdulillah, tanpa keberadaan panitia, penyelenggaraan kurban ini belum tentu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kurban merupakan ibadah sunnah muakkadah, begitu dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Maka dari itu, semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah, sehingga dapat berkurban di tahun depan atau di lain kesempatan. Tidak hanya itu pula, semoga kurban yang kita lakukan diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Haji Tatan Ahmad Santana atas kesediaannya menjadi imam sholat dan khotib Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Komplek Pinus Regensi. Terakhir, mungkin saya berpesan kepada hadirin yang menyaksikan proses penyembelihan hari ini yang akan dimulai setelah salat Id dilaksanakan, yaitu pada pukul 8 seperti yang tadi disampaikan. Dan bagi sohibul kurban yang akan menyaksikan penyembelihan untuk dapat hadir bersilaturahmi di Plaza Baitur Rahmah sebelah sana sambil menyantap sarapan pagi yang disediakan oleh panitia. Alhamdulillah, semua konsumsi dari sumbangan para warga Pinus Regensi yang berhati mulia. Jazakallah. Diharap kumpul pada 7.30 sebelum kita melaksanakan penyembelihan. Dan diharapkan untuk berhati-hati, patuhi himbauan-himbauan dari panitia sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Karena dari seperti yang disampaikan tadi, rencana jam 10, mungkin telat jam 11, penyembelihan seluruh sapi sebanyak 17 ekor dan 20 ekor kambing harus selesai jam 11. Terkait akan dilakukan distribusi jam 1.30, jam 2.30 diharapkan sudah bisa didistribusikan karena terkait cuaca yang mungkin kita tidak bisa pastikan. Demikian yang dapat disampaikan. Saya meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan dalam sambutan dan pelaksanaan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizal, alhamdulillah yang menyampaikan sambutan. Pak Udin. Beliau adalah Nabi Punten, Pak. untuk kali kedua tahun ini selaku ketua, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan bagi kita termasuk orang-orang yang soleh di dalam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan memasuki sholat Idul Adha, dan tadi diluruskan sedikit Pak Arja, bukan Idul Fitri mungkin. Sekarang ini Idul Adha, biar para jamaah bisa meluruskan niat sholat kita pada pagi hari ini, yaitu sholat sunnah Idul Adha, ya, yang Idul Fitri. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Tatan Ahmad Santana, mohon untuk dipandu tarikohnya atau kaifiyah sholat untuk sholat Idul Adha, mohon dibimbing dan disampaikan. Terima kasih. Kami atas nama panitia selaku pemandu acara di sholat Idul Adha ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة جامعة. Aidin wal aidat rahimahullah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan ketentuan. Kita di rakaat pertama akan takbir 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Dan saya bermohon dengan sangat kepada kaum ibu, selepas kita melaksanakan sholat Id, dimohon untuk tetap menjaga auratnya dengan sempurna. Terima kasih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لسديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yakhundu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ansitu wasma'u jama'atur rahimakumullah.
أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pagi hari ini marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berhimpun di tempat ini di dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua yang hadir di tempat ini adalah juga menjadi bagian dari kurang lebih 2,04 miliar penduduk bumi yang bersyahadat sama, yang di hari yang sama melaksanakan Idul Adha. Dari hari kemarin, sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji juga telah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji. Beberapa saat yang lalu mereka semua baru menyelesaikan ibadah wukuf di Padang Arafah. Dan di saat yang bersamaan, ketika kita semua hadir di tempat ini, mengumandangkan takbir, maka sebagian dari saudara-saudara kita, tepatnya kurang lebih 1,7 juta umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji, di saat yang bersamaan ini, mereka sedang berada di Muzdalifah, di sebuah padang yang kemudian mereka harus tidur semalam, beralaskan pipi bumi dan beratapkan langit yang tinggi. Di kesempatan pagi hari ini marilah kita sama-sama berharap dan berdoa, baik bagi kita yang tengah melaksanakan Idul Adha di tempat ini, maupun bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji di tahun ini, akan sama-sama diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah adalah bulan yang teramat sangat spesial dalam penanggalan Hijriyah. Di bulan Dzulhijjah kita diajarkan minimal 3 hal. Yang pertama, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang di dalam pelaksanaan ibadah haji itu kita sama-sama bisa menyaksikan ada begitu banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Ibadah haji dilaksanakan bagi mereka yang istita'ah, bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan dengan mengawalinya dengan umrah. Dan sebelum umrah diawali dengan memakai 2 helai kain ihram bagi laki-laki. 2 helai kain ihram itu rata-rata berwarna putih, menunjukkan niat suci yang harus dimiliki oleh segenap umat Islam dalam melaksanakan ibadah apapun, tak terkecuali ibadah haji dan ibadah kurban. Sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca di dalam kehidupan kita, yakni innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika pelaksanaan ibadah haji pun, maka jamaah haji laki-laki disyariatkan untuk memakai 2 helai kain ihram yang tidak bersaku, warnanya sederhana, kainnya sederhana,
Dan insya Allah kain yang kurang lebih serupa akan juga kita pakai ketika kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan memakai pakaian-pakaian gagah sebagaimana yang kita pakai di hari ini. Pakaian itu tidak bersaku, itu menunjukkan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh embel-embel kita yang melekat pada diri kita di dunia, baik itu harta, tahta maupun jabatan, akan sama-sama kita tanggalkan. Yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah amaliyah kita selama kita diberikan nafas dan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah kita didorong untuk melakukan ibadah kurban. Kurban sendiri akhirnya menjadi nama bagi penyelenggaraan salah satu di antara dua hari raya yang dimiliki oleh umat Islam, yakni Idul Kurban atau kemudian kita juga kenal sebagai Idul Adha. Kurban sendiri berasal dari kosakata bahasa Arab yang memiliki akar kata qoruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat dan atau mendekatkan diri. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apabila kemudian kita kenal dengan seseorang, maka biasanya dari orang itu kita akan mendapatkan kemudahan, baik itu kemudahan finansial maupun kemudahan-kemudahan yang lainnya. Kalau kemudian dekat dengan manusia saja hidup kita dimudahkan, maka apalagi kalau kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari ini kita tinggal di muka bumi ini, kita tidak akan pernah menemukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kemudian hidupnya tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul itu adalah sosok-sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kedekatan itu, mereka ditenangkan dan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dizalimi oleh rajanya di masa itu, Nabi Ibrahim hendak dibakar pada saat itu. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah, maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ditanya oleh murid-murid saya yang masih sangat kecil. Mereka bertanya, "Pak, apakah betul Nabi Ibrahim itu tidak mempan untuk dibakar?" Saya jawab, "Tidak, Nak. Nabi Ibrahim itu mempan dibakar. Hanya pada satu momentum api itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada bagian dari tubuh Nabi Ibrahim dan tidak ada sehelai pun dari kain yang dipakai oleh Nabi Ibrahim lalu kemudian terbakar oleh api. Itu artinya api sebagai makhluk Allah tunduk kepada Allah. Di momentum itu sifatnya menjadi berubah, yang biasanya panas dan membakar diubah menjadi dingin dan menyejukkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita akan ditenangkan. Di sisi lain kita mengenal Nabi Musa alaihissalam yang sezaman dengan Nabi Harun alaihissalam. Kalau kita belajar dari kisah para nabi, nampaknya kita akan sama-sama bersepakat. Tidak ada musuh yang paling sempurna yang dihadapi oleh para nabi selain musuh yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun berhadapan dengan 3 musuh utama. Yang pertama adalah Fir'aun, pemegang otoritas politik tertinggi di zamannya, yang pekerjaannya menzalimi rakyat. Yang kedua, Qarun, konglomerat hitam, yang kemudian menimbun kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah Haman, seorang guru besar, seorang ulama yang tiap hari tugasnya cuma satu, melegitimasi apapun kezaliman yang dilakukan oleh sang pemimpin politik dan oleh konglomerat hitam. Nabi Musa dan Nabi Harun berjuang untuk berdakwah. Dan yang perlu jadi catatan kita, meskipun Fir'aun itu jahatnya luar biasa, zalimnya luar biasa, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun dipanggil oleh Allah
Lalu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Allah berfirman, dakwahi Fir'aun, luruskan jalannya, tapi dengan catatan, gunakan qaulan layyinan, gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang santun, jangan provokatif, jangan mengadu domba, jangan mencederai dirinya sebagai pribadi, tapi lawan pemahamannya yang keliru dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun dimenangkan. Dengan cara apa? Nabi Musa menang dengan cara Fir'aun dan Haman ditenggelamkan di Laut Merah, lalu kemudian Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi. Ikhwatu iman, aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini kita akan mengulang bagaimana peristiwa kurban itu terjadi. Kurban dalam makna kebahasaan adalah mendekatkan diri, dan kurban dalam makna fikih adalah qatlul hubbi, memotong atau membelokkan keinginan. Tadi kita sama-sama mendengar, di tempat ini ada 17 ekor sapi dan 20 ekor kambing yang akan disembelih. Dengan hitungan apapun, uang 4 juta rupiah, uang 4,5 juta rupiah itu besar untuk kita. Kita bisa mempergunakannya untuk hal-hal yang lain. Tapi atas dasar iman dan takwa, kita membelokkan keinginan untuk membeli barang-barang yang lain. Lalu kemudian kita menyerahkannya ke panitia. Bimakna kita menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bagian dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada syariat Allah. Oleh sebab itu izinkan saya mengingatkan. Bagi anda para sahibul kurban, bagi anda para mudhahi yang akan berkurban pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada anda bahwa kurban itu bukanlah ritus ibadah baru, bukan dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ritus ibadah yang lampau, yang pertama kali dilakukan oleh dua anak Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Dua anak Nabi Adam ini melakukan kurban. Dua-duanya melakukan kurban, tapi hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kurban Qabil tidak diterima? Alasannya dua. Niatnya tidak tulus, barangnya tidak berkualitas. Oleh sebab itu izinkan saya mengingatkan, bagi kita yang berkurban di hari ini, atau bagi kita yang akan melaksanakan kurban di tahun-tahun yang akan datang, luruskan jarum hati kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, agar apa yang kita lakukan dalam bentuk pengorbanan kita di hari ini betul-betul atas dasar ingin memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, pastikan kurban kita itu berkualitas. Mohon maaf yang teramat sangat, ada salah satu kebaikan yang nampak bajik di hadapan orang, tapi itu harus dikoreksi oleh diri kita sendiri. Yang disebut memberi itu adalah menyampaikan sesuatu yang masih kita cintai, menyampaikan sesuatu yang masih kita inginkan keberadaannya. Ada salah satu kebiasaan yang buruk yang nampaknya harus kita koreksi di hari-hari terakhir ini. Kalau kita menyaksikan ada sebuah bencana alam, biasanya ramai-ramai orang memberikan bantuan. Salah satu bantuan yang paling umum adalah memberikan baju layak pakai. Catat, baju layak pakai. Dan baju layak pakai itu akan bernilai ibadah apabila baju yang kita berikan itu masih sesekali kita pakai. Masih kita inginkan keberadaannya, masih kita cintai. Tapi kalau baju layak pakai itu adalah baju yang sudah sobek di sana-sini, baju yang mungkin sudah lusuh, yang tidak pernah kita pakai, yang sudah kita simpan di gudang kita, disimpan rapih-rapih di dus-dus kita, dan kita sudah tidak membutuhkannya, maka pertanyaan dasarnya tanya sama batin kita, apakah kita tengah memberikan sesuatu, ataukah kita tengah membuang sesuatu? Pemberian itu bernilai ibadah apabila kita masih mencintai apa yang kita berikan. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim memberikan sesuatu yang sangat ia cintai. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa Ismail itu bermakna Allah mendengar.
Kenapa Ismail itu disebut Ismail? Karena itu adalah perwujudan bahwa Allah mendengar doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu beda dengan orang-orang yang ada di tempat ini, termasuk saya, bapak dan ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu ketika ingin memperoleh keturunan, beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau berdoa dengan seserius mungkin. Beliau menghabiskan malam-malamnya untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian akhirnya doa itu didengar oleh Allah, hadirlah Ismail. Dan bayangkan, Ismail yang sangat diinginkan keberadaannya pada suatu ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian itu. Lalu apa kabarnya dengan kita? Sudahkah kita memberikan sesuatu yang sangat kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dari kurbannya Nabi Ibrahim ini kita belajar satu hal penting. Dari 6.236 ayat Al-Quran yang dikodifikasi menjadi 114 surat dan 30 juz, ibu dan bapak boleh mengecek. Tidak ada satupun ayat yang menyuruh Ismail untuk berkurban. Perintah berkurban itu hanya bagi Nabi Ibrahim. Ismail tidak disuruh oleh Allah untuk berkurban. Ibrahim yang disuruh. Tapi saking sayangnya seorang anak kepada bapaknya, ketika kemudian di hari-hari Zulhijjah itu, Nabi Ibrahim mengajak dialog putranya. Nak, bapak disuruh untuk mengorbankan kamu di jalan Allah agar bapak masuk ke dalam surga. Kira-kiranya apa yang menjadi respon engkau? Nabi Ismail menjawab dengan lirih, Bapak silahkan kurbankan saya. Tapi karena bapak sudah tua, saya minta dua hal. Satu, ikatlah tubuh saya dengan erat, agar bapak lebih mudah untuk menyembelih saya. Dan yang kedua, pilihkan bilah pisau yang paling tajam, agar bapak yang sudah renta itu lebih mudah untuk memotong leher saya. Pertanyaannya bagi kita adalah, kita sebagai anak dari orang tua kita, apa yang sudah kita berikan pada ibu dan ayah kita, sehingga ibu dan ayah kita lebih mudah membuka pintu surga di yaumul akhir nanti. Dan pertanyaannya juga, kurikulum dan metode pendidikan apa yang sudah kita berikan pada anak-anak kita aplikasikan pada anak-anak kita, agar anak kita menjadi sesoleh Nabi Ismail alaihissalam. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pada bagian terakhir izinkan saya mengingatkan, Idul Kurban ditandai dengan penyembelihan hewan. Dan nanti sembelihan itu akan kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hari ini Allah dan Rasulnya akan menatap lekat kita. Sudahkah kita menjadi pengikut Rasul yang punya ciri khas asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Satu dari sekian banyak ciri pengikut Rasul adalah mereka bercinta kasih sesama mereka. Hari ini mari kita tunjukkan hal itu. Hari ini mari kita tunjukkan kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kepada semesta raya, bahwa umat Rasul ini adalah umat yang gemar untuk berbagi. Beberapa bulan yang lalu ketika Idul Fitri tiba, kita melaksanakan zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan kepedulian sosial kita bagi sesama. Di Idul Adha ini kita kembali di-challenge oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkah kita untuk memberikan kebaikan bagi sesama? Dan izinkan saya mengingatkan, karena kebaikan umat Islam di Republik ini, maka Republik ini bisa merdeka, sehingga kita bisa menikmati nikmat kemerdekaan itu di hari ini. Karena kebaikan para ulama, karena kebaikan para aghnia di masa lampau, maka jauh sebelum Republik ini punya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditulis dalam pembukaan UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 tahun 1899.
kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, telah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng 46 tahun sebelum Republik ini merdeka. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai muasis dari Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan Madrasah Diniyah wal Ibtidaiyah tahun 1911, 34 tahun sebelum Republik ini merdeka. Dan di Bandung berdiri sebuah pesantren di Jalan Pajagalan nomor 14 Bandung, berdiri tahun 1936, didirikan oleh Ahasan, muasis Persatuan Islam, juga berdiri sebelum Republik ini merdeka. Para ulama telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberikan kebaikan kepada sesama. Kita harus peduli terhadap sesama. Dan catatan pentingnya, 3 pesantren tertua yang didirikan oleh 3 ormas terbesar itu, semuanya adalah pesantren-pesantren yang pintunya ramah untuk diketuk oleh keluarga-keluarga tidak berpunya. Oleh karena itu hari ini kita pun belajar berbagi dengan sesama. Sebagai pengingat terakhir, izinkan saya mengingatkan, konsumsi daging sapi per kapita di Republik ini 1,7 kg per tahun. Itu rata-rata konsumsi sapi di Republik ini. Oleh sebab itu saya mengapel kepada mereka yang hari ini berkurban. Kalau Anda setiap hari makan sapi, Anda terbiasa menikmati itu, dan Anda masih melihat ada begitu banyak orang yang menganggap daging sapi dan daging kambing itu sebagai hal yang mewah, maka mari kita melepaskan privilege kita untuk menikmati daging itu, dan kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itulah wujud ruhama'u bainahum. Aidin wal aidat rahimakumullah. Id Mubarak. Semoga Id pada kesempatan kali ini menginspirasi kita semua untuk mengokohkan persaudaraan kita, untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan kita. Dan yang paling penting, mari kita didik diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan keluarga kita, agar kita mampu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ayahnya soleh, istrinya solehah, dan anak-anaknya menjadi pewaris dan pelanjut cita-cita perjuangan Nabi. Aidin wal aidat rahimakumullah. Dicukupkan sekian khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi dan kasihanilah kami sebagaimana Engkau menyayangi dan mengasihi para nabi dan orang-orang baik yang telah berpulang sebelum kami. Duhai Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi yang bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Rabb, Engkau adalah Raja di hari pembalasan kelak. Oleh sebab itu, kami bermohon kepadamu, bimbing langkah kami, agar istiqamah di dalam siratal mustaqim, al-Islam, agama Islam, yang kami yakini sebagai ajaran agama, yang akan membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, di pagi hari ini kami berkirim doa untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami. Ya Rabb, kami berdoa pada kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Engkau senantiasa mencintai kedua orang tua kami. Orang tua yang telah menghadirkan kami di muka bumi ini. Orang tua yang pertama kali menuntun kami untuk mengucapkan asmamu. Orang tua yang pertama kali menuntun tangan kami menuju surau-surau, masjid-masjid, dan musola-musola kecil di kampung kami. Ya Rabb, kami bermohon kepadamu, cintai kedua orang tua kami. Bagi yang masih hidup, kami bermohon panjangkan dan berkahilah usianya. Bagi orang tua kami yang sedang diuji dengan sakit, semoga Engkau berkenan menyembuhkannya. Dan bagi orang tua kami yang telah wafat, yang hari ini terpisah dengan kami bermohon kepadamu, ya Rabb, ampuni dosa-dosa, kealfaan dan kekhilafannya. Dan izinkan kami semua untuk memeluk kembali kedua orang tua kami di jannah surga yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada kami pasangan hidup. Oleh sebab itu jaga ikatan pernikahan kami, sehingga ikatan pernikahan kami mampu menjadi ikatan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Duhai Allah, dari pasangan hidup kami Engkau telah menghadirkan anak-anak serta keturunan kami. Kami bermohon di pagi hari ini ya Allah, semoga Engkau menjaga anak-anak kami. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang mampu menjalankan syariat-Mu. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa bisa menjadi penolong agama-Mu. Jadikan mereka sebagai jundullah, laskar-laskar Allah, tentara-tentara Allah yang bisa mendakwahkan agama ini dengan cara yang paling baik, cara paling damai, dan cara yang paling santun. Rabbi habli minas shalihin. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Kelak ketika kami sudah tua, mudah-mudahan anak-anak kami mampu menjadi sahabat dan pelindung diri kami yang kelak akan semakin rentan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai perawat kami ketika kami Engkau uji dengan sakit. Ya Allah, ketika kami sudah Engkau cabut nyawanya, kami bermohon kuatkanlah anak-anak kami agar mampu menjadi imam bagi sholat jenazah kami, mengkafani kami, menguburkan kami, dan di sepanjang hayat mereka, mereka tidak pernah lupa untuk mendoakan kami. Ya Rabb, dalam segenap kekhilafan dan dosa, juga kealfaan yang melekat pada diri kami, semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan semoga Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Id Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Mabruk. Apun dan kira. Kena kapayun sepada sedih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.